Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin Fadilah dari kelas 11 MIPA 1, absen 20. Saya di sini ingin berceramah untuk tugas bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mengajak kepada seluruh jamaah yang ada di sini untuk kita berupaya terus-menerus memperbarui dan meningkatkan kuantitas maupun kualitas amal ibadah kita dan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan dari upaya tersebut tidak lain adalah mudah-mudahan di akhir hayat nanti kita kelak dipanggil oleh Allah, keberislaman kita itu betul-betul di dalam keadaan yang paling terbaik sehingga kita itu menjadi husnul khotimah di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jum'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bila disuruh salat pada hari Jumat maka segeralah kita menuju zikrullah untuk salat Jumat dan tinggalkanlah aktivitas yang lainnya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kalian mengetahuinya. Namun dalam menghadiri salat Jumat tersebut itu juga mesti ada adab-adab yang perlu diperhatikan sehingga salat Jumatnya itu tidak sia-sia dan berpahala besar. Itu untuk adab yang pertamanya. Diharapkan datang lebih awal ke masjid untuk menghadiri salat Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang salat Jumat di waktu ketiga, ia seperti berkurban dengan domba. Siapa yang datang di waktu keempat, ia seperti berkurban dengan ayam. Namun siapa yang datang di waktu kelima, ia seperti berkurban hanya dengan telurnya. Ada di hadis riwayat Bukhari nomor 881 dan hadis riwayat Muslim nomor 850. Adab yang kedua itu berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci kitanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi salat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam tertib di masjid, maka dosa-dosa di Jumat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari itu dia akan diampuni segala dosanya. Barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang keji atau hal yang tercela. Itu ada di hadis riwayat Muslim nomor 857. Jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah, adab yang ketiga itu adalah mandi Jumat dan bersih-bersih diri dari rumah. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka itu baik. Namun barang siapa yang mandi ketika itu, maka itu lebih afdol, sah-sah saja. Itu ada di hadis
riwayat An-Nasai nomor 1380 dan hadis riwayat At-Tirmizi nomor 497. Adab yang keempat ini dilarang berbicara dan mengobrol saat mendengar khutbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah. Sungguh engkau telah berkata sia-sia." Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 934 dan hadis riwayat Muslim nomor 851. Namun pembicaraan satu arah itu masih diperbolehkan. Seperti misalnya khatib mengingatkan jemaah yang ribut, atau khatib mengingatkan jemaah yang belum sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu sholat 2 rakaat sebelum kita duduk di masjid. Bisa pula karena jemaah meminta sesuatu pada khatib saat khutbah. Nah, itu dia. Untuk di dalam hadisnya itu ya di dalam hadis ia berkata, ada seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ia saat itu sedang berkhutbah Jumat. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hewan ternak pada binasa dan bla 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 segala macamnya." Ya, itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1029. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini untuk adab yang terakhir itu adab yang kelima, yaitu melaksanakan salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata pada Sulaik, "Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakanlah salat 2 rakaatmu, yaitu tahiyatul masjid. Persingkatlah salatmu agar bisa mendengar khutbah." Lantas beliau pun bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri salat Jumat dan imam sedang berkhutbah, tetaplah kerjakan salat 2 rakaat, salat sunnah itu. Dan persingkatlah." Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 930. Alhamdulillah, sampai situ saja materi ceramah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan sangat itu bisa bermanfaat kepada jamaah sekalian yang telah menonton video ini. Apabila ada salah kata dari ceramah saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.